Di hari ini agendanya, terima kasih dulu pada rekan media udah bersabar dari jam 9 pagi. Kami apresiasi sekali. Hari ini agendanya pemeriksaan ahli dari penggugat. Kami lanjutkan. Ya. Saksi ahli yang sudah di samping kita, semua tadi ada putusan provisi juga dan putusan salah juga ya, salah satu objek tanah di luar kota yang harus di peninjauan setempat tapi ditolak gitu. Nah, mungkin selanjutnya kalau ada teman-teman mau nanya terkait dengan keterangan saksi ahli, kebetulan saksi ahli juga udah ada, ya ada yang mau ditanya silakan. Saksi ahlinya dari psikolog ya, silakan. Mungkin tadi memberikan keterangan apa nih Bang? Ya intinya adalah Oke. intinya adalah hak asuh jatuh ke ibunya jika bercerai seperti itu. Nah karena kan seorang anak itu kan sebaiknya ikut orang tuanya kan seperti itu. Namun jika terjadi perceraian ya sebaiknya ikut ibunya. Alasannya kenapa? Karena biasanya seorang anak itu lebih dekat dan lebih lekat ke ibunya seperti itu. Ada pengaruh untuk usia anak tersebut atau tidak? Kalau untuk usia sih secara umum biasanya kan kalau 15 tahun ke bawah ya sebaiknya ke ibunya seperti itu sih. Mungkin yang memperkuat dari pihak penggugat ini bisa jatuh ke tangan ibunya gimana? Ya ke ibunya karena memang biasanya ini secara umum aja ya, karena kan saya tidak melakukan pemeriksaan ke penggugat gitu ya. Secara umum memang anak itu lebih dekat ke ibunya seperti itu secara umum aja seperti itu sih. Tapi kan ada beberapa tuh perceraian juga dimenangkan oleh pihak laki-laki gitu, gimana? Ya tentunya tentunya kan kalau dari psikologi gitu ya, dari undang-undang kan juga kalau anak 12 tahun ke bawah memang jatuh ke ibunya seperti itu. Namun kalau mengenai menang atau kalah itu kan tergantung majelis hakim seperti itu ya, kita kurang paham seperti itu. Ada keterangan lain selain apa aja yang di dalam? Kalau terkait itu kita sidang tertutup, jadi kita nggak bisa bicarakan apa saja keterangan ahli secara spesifik, karena juga menyangkut prinsip dari pengadilan. Tapi kami menghadirkan ahli psikologi anak dan pendidikan keluarga. Ahli ini adalah praktisi dan juga akademisi untuk menguatkan dalil kita bahwa anak-anak ini lebih baik diasuh oleh Ibu Inara. Itu aja sih. Berarti di dalam pembahasannya apa aja misalnya anak hak asuh? Apa hanya fokus ke hak asuh anak atau ada pembicaraan lain? Untuk hari ini hanya terkait dengan pengasuhan anak. Terus agendanya nextnya apa lagi? Ada lagi kan? Untuk minggu depan juga terkait dengan ahli, tapi kami tidak bisa membuka siapa ahlinya. Ya seperti itu. Dari pengacara dari pihak sana tadi ada atau gimana? Tadi ada. Dari pihak sana apa tanggapannya dia dihadirkan saksi ahli dari pihak? Ya kalau dari sana sih mengiyakan apa yang disampaikan saksi ahli juga gitu. Ahli menyampaikan itu dan kuasa hukum dari tergugat mengiyakan itu tadi sebelum ditutup. Dan kembali lagi ke pertanyaan tadi bahwa disampaikan dalam beberapa perkara hak asuh anak itu kepada ayah. Tapi kan kita harus pertimbangkan dalam kasus seperti itu kan berarti orang tuanya yang istri atau ibunya mungkin mengalami kejiwaan, gangguan mental dan pertimbangan lain yang di luar dari ketentuan undang-undang. Tapi secara normal ya dalam kompilasi hukum Islam itu kan udah menjelaskan bahwa anak di bawah 12 tahun itu adalah masuk dalam hak asuh jatuh pada ibu gitu. Terkecuali klien kami ini kan dalam kondisi psikologis atau kejiwaan juga ya, tidak ada gangguan gitu, tidak ada halangan berdasarkan hukum untuk menghambat atau menghalangi klien kami untuk mengasuh anak-anaknya gitu. Terkecuali kasus-kasus yang lain mungkin ada kesepakatan antara suami dan istri, ayah dan ibu gitu. Kesepakatan antara suami, istri atau ayah dan ibu bahwa hak asuh anak ini diasuh secara bersama-sama ataupun sebaliknya. Tapi saya garis bawahi dalam perkara ini bahwa
klien kami Ibu Inara itu tidak ada gangguan kejiwaan gitu. Jadi secara hukum ya mutlak harus diasuh oleh klien kami gitu. Izin menambahkan, jadi selama perkawinan 9 tahun ini kan anak full time diasuh oleh ibu Inara. Full time loh, ibu rumah tangga, housewife. Kenapa kita hari ke ahli? Kita ingin bertanya, apa sih dampak psikologis dari anak-anak ini, ya kan? Ketika tiba-tiba misalnya dipisah dari ibunya, nah itu aja, simpel kan? Selama 9 tahun full time bersama ibunya 3 anak ini. Nah, kita tanya ke ahlinya. Nomor antrian Itu aja sebenarnya. M5 dengan nomor perkara 2.207 PDTG tahun 2023. Silakan masuk ke ruang sidang utama. Bang, tadi kan ada maka nanti akan menghadirkan saksi ahli yang boleh lihat sana. Apakah umum Nggak tahu ya. Saya rasa udah selesai. Kami rasa udah selesai. Ya bang, jadi hari ini adalah surat perkaranya adalah khusus untuk membahas tentang anak ya? Ya, Tidak ada hal lain udah. sama sekali? Ya. kan tadi ada bahas putusan selak soal sebidang tanah tersebut. Emang dari awal udah ada pengajuan kah, dan itu atas nama siapa sih bang tanah itu? Untuk tanah-tanah itu ada satu objek memang yang akan dilakukan pemeriksaan setempat ke DSNT. Nah, itu adalah memang sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung, dan satu mobil ya. Jadi hari Jumat ini ada pemeriksaan setempat yang mana mengenai itu majelis hakim memutuskan untuk memeriksa. Atas nama Samanya. Inara semua. Mungkin yang memperkuat pihak penggugat untuk optimis untuk putusan nanti jatuh tangan ke ibunya gimana sih bang? Dari abang sendiri ini tidak ada gambaran apa gimana? Dari Dengan kami, hasil sidang tadi. dari kami yakin, tapi kami kembalikan kepada pimpinan majelis hakim seperti apa. Saya yakin majelis hakim pasti bisa melihat mana yang benar dan mana yang seharusnya yang terbaik untuk ibu. Bang, kan kemarin sempat ya Kak Inara bilang kalau dia sempat bolak-balik ke psikolog, psikiater gitu. Itu sekarang kondisinya gimana sih? Karena abang sendiri kan bilang dia nggak ada gangguan psikologis gitu. Terkait hal itu kami tidak bisa menjawab ya, tapi yang jelas Ibu Inara baik-baik saja dan itu hal yang normal. Ketika misalnya kita ada masalah, kita curhat kepada pihak profesional ya. Saya kira Pak Adib juga sependapat dengan itu. Itu kan Kita lawyer juga gitu. ya itu kan hal normal. Seorang istri mengetahui ketika suaminya berselingkuh, dan bukan hanya sekali berselingkuh, berkali-kali. Ya. Terus dalam hal ini ternyata orang yang diduga berselingkuh ini melaporkan dia untuk urusan pidana. Setelah dilaporkan, tiba-tiba dia digugat lagi, diajukan gugat cerai gitu. Jadi kondisi psikologi secara manusia normal ya bisa aja dia harus membutuhkan seorang psikolog atau profesional lah gitu. Karena dengan dia menghadapi permasalahan dalam keluarganya, bahkan permasalahan dia dilapor oleh pihak yang diduga berselingkuh dengan suaminya secara pidana dan tidak berselang lama, Firman waktu itu mengajukan juga permohonan talak gitu. Dia menghadapi beberapa perkara baik pidana maupun perdata. Ya normal lah seorang wanita, seorang ibu rumah tangga yang menghadapi masalah yang begitu besar, bahkan bukan hanya satu permasalahan tapi banyak permasalahan yang terjadi pada saat itu. Ya wajar kalau dia meminta konsultasi kepada profesional, itu sangat wajar gitu. Jangankan seorang ibu rumah tangga, kami lawyer pun ketika menghadapi masalah yang pribadi aja atau siapapun ya dia pasti membutuhkan itu. Jadi itu bukan suatu masalah gitu. Atau ada di balik itu ada mental enggak, itu hal wajar gitu. Semua orang begitu. Presiden aja dia ada penasihat presiden gitu. Kapolri aja ada penasihat Kapolri gitu. Ada Dewan Pertimbangan Presiden. Iya, juga. jadi itu hal wajar sih gitu. Dari awal ini mungkin ada komunikasi terbaru sama Kak Inara? Ya, dari Mbak Inara titip untuk terkait dengan ahli-ahli bisa menguatkan dari gugatan sih. Nah, dan terima kasih juga untuk Pak Adib bisa meluangkan waktu dari jam 8 pagi dari Iya. untuk bisa di sini dan memberikan keterangan yang tadi secara tertulis juga gitu. Sama mungkin sedikit tambahan ya terkait pertanyaan tadi, bagaimana untuk menguatkan atau argumen kita menguatkan hak asuh anak itu jatuh.
Yang saya bilang dalam kompilasi hukum Islam itu anak di bawah 12 tahun itu mutlak kepada ibu. Terus jika kita melihat anak yang selama ini dirawat, mutlak dirawat sama Ibu Inara. Virgon bahkan dia berhari-hari berminggu-minggu di luar. Dia balik ke rumah itu jam 1 malam, jam 2 malam. Menurut keterangan saksi, Menurut keterangan ini fakta persidangan gitu. Saya sampaikan ini berdasarkan fakta persidangan. Bahkan di hari libur pun dia nggak manggung, waktunya habis untuk bermain handphone di kamar, turun makan, habis itu masuk lagi terus main gitar, itu aja. Ini kita bicara hak asuh anak ya gitu. Bagaimana bentuk perhatian orang tua kepada anak, itu fakta persidangan yang tidak bisa dibantahkan, terang benderang dalam persidangan. Nah begitu pun yang ketiga ini kan terjadi perceraian ini karena apa? Itu kan udah jadi rahasia umum, sudah dipublish di teman-teman udah mengetahui bahwa terjadi perceraian ini karena ada dugaan perselingkuhan. Perselingkuhan itu siapa? Ayahnya atau ibunya? Suami atau istri yang melakukan? Ya jelas dugaan perselingkuhan ini dimulai oleh Virgon sebagai ayah gitu. Dan hanya bukan sekali, masalah ini udah berlarut-larut, diulang lagi sama Virgon. Virgon menyatakan bahwa meminta maaf dan tidak melakukan itu lagi, kembali lagi gitu. Perselingkuhan itu dibuat lagi oleh Virgon gitu. Jadi ada beberapa hal yang memang sudah kuat secara hukum dan sudah kuat secara fakta ya. gitu. Kalau dari saksi ahli ada pertimbangan karena kan sempat ada dugaan tindakan kekerasan dari Kak Inara ke anak-anak. bukan dari ayahnya ke anak gitu. Mungkin saya potong sebentar ya, terkait pertanyaan itu Pak Adib kan hanya memberikan pendapat secara umum, Iya. Secara keilmuan, secara keilmuan, bukan secara fakta. bukan secara fakta persidangan. Nah Pak Adib ini sudah jadi saksi ahli dari tahun 2012, 12 ya. jadi sudah 11 tahun. Jadi kalau misalnya harus menjawab pertanyaan tadi, menurut saya itu nanti akan membuka keterangan ahli di persidangan gitu. Menurut saya jangan. Bang, soal kabar Virgon ngajak merujuk Kak Inara, gimana sih kebenarannya ini Bang? Komunikasi mungkin tentang hal itu Bang. So far saya dan tamu kan belum dapat sih informasi mengenai rujuk ini. Cuman mungkin terkait hal lain yang kita mau clarify. Apa itu Bang? Belum mengenai Iya. Ya terkait dengan ya tadi disampaikan kekerasan yang saksi yang disampaikan sebelumnya dari pihak Virgon itu cuma perkara taruh minyak kayu putih ya. Terus klien kami cuma bukan begitu cara memakainya, itu kan cuma nasihat seorang itu. Tapi menurut saksi di sana itu kekerasan. Nah sedangkan fakta yang ada lagi saksi dari kita bahkan dikonfirmasi langsung sama saksi dari Virgon, yaitu orang tuanya, ibunya Virgon, itu mengkonfirmasi jelas bahwa borgol disediakan oleh Virgon untuk anaknya yang rewel atau nangis. Borgol itu asli, bahkan borgol itu besi, berlogo Polri, bertuliskan Polri. Tanyakan ke ahli. Iya. Tapi setelah sidang itu pernyataan ibunya Virgon di dalam persidangan menyatakan itu borgol, tapi pas keluar waktu itu teman-teman wawancara menanyakan itu dibilang itu mainan. Padahal itu benar-benar borgol gitu. Apakah seorang ayah layak untuk mendidik anak seperti gitu, dengan anak itu rewel, diborgolkan, ditaruh di tangga tiang besi satunya, lalu satunya diborgol kepada anak? Apakah itu layak sebagai seorang ayah untuk mengasuh anak seperti itu? Dan karena kami mungkin bisa jawab, tapi lebih baik dijawab oleh profesional, kita hadirkan ahli dalam psikolog anak dan pendidikan keluarga kebetulan. Jadi supaya match, supaya berdasar sesuai ilmu. Bahkan ada keterangan dari saksi yang kami ajukan, asisten rumah tangga mengkonfirmasi bahwa Virgon selalu ribut, melakukan kekerasan, tindakan kekerasan. Itu fakta-fakta persidangan yang tak bisa terbantahkan dalam ruang sidang gitu. Saya kan memang sidang ini kita nggak berkorban ya. Iya, saya kan sidang ini juga tertutup, tapi memang itu sudah dicatat dalam berita acara persidangan. Jadi itu fakta yang tidak terbantahkan, kekerasan yang dilakukan oleh saudara Virgon. Tindak kekerasan terhadap Inara atau terhadap anak? Terhadap Inara juga terkuat dalam sidang dalam kepada Inara juga terkuat dalam persidangan juga. Kekerasan Jadi gimana? Kita nggak bisa ngomong. kita nggak bisa terlalu jauh lah, berarti
tadi kan itu udah sampaikan bahwa ada fakta persidangan. Fakta itu disampaikan oleh saksi, bukan dari kami menyampaikan tapi saksi. Gitu. Saksi fakta. Saksi fakta. Minggu besok tanggal berapa Bang, kira-kira? Kayak Rabu. Rabu Minggu depan. agendanya saksi lagi. Nanti media-media tunggu. Hari Rabu. Bang, lagi deh Bang, yang soal ibunya Virgon bilang Inara jambak segala macam itu gimana Bang? Gimana? Ya ibunya Virgon kan sempat waktu jadi saksi di sini dia sempat bilang kalau Inara tuh sempat kayak ngejambak anaknya terus kayak diseret gitu Bang, kalau dari keterangan dia gitu. Cuma nggak ada di fakta persidangan ya. Nggak ada sih di dalam persidangan kita dengar itu. Iya. Yuk. Pengakuan itu kan saksi, keterangan saksi itu yang akan menjadi pertimbangan majelis hakim ketika tercatat dalam berita acara sidang. Di luar dari berita acara sidang yang dicetak oleh panitera pengganti dan itu diomongkan di luar persidangan, menurut kami tidak akan mengikat majelis hakim. Iya. Jadi kita nggak mau komen. Karena kan kebenaran sejati itu diuji di ruang sidang. Kalau cuman kayak yang saya bilang tadi lah, di dalam persidangan dibilang iya borgol, benar borgol. Yang memang borgol tuh asli ada tulisan Polri-nya, logo Polri-nya besi. Tapi ketika keluar dari sidang langsung waktu itu diwawancara, itu borgol mainan. Nah, hal seperti itulah gitu. Kita kan imajinasi kemana-mana. Oke. Oke. Oke.